Hai bro, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini saya akan merangkum film berdasarkan kisah nyata yang berjudul Penunggang Agama tahun 2021 yang menceritakan satu keluarga kaya yang hampir terkena tipu daya oleh seorang dukun. Penasaran? Gak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton dan cekidot. Di awal film kita akan diperlihatkan suami istri yang terkenal akan kesaktiannya. Mereka yang bernama Tok Haji dan Huda. Di sana Tok Haji sedang berusaha untuk menyembuhkan seorang wanita yang terkena santet. Setelah proses penyembuhannya selesai, Tok Haji mendapatkan uang yang cukup banyak dari suami wanita itu. Dan inilah penunggang agama. Dan mari saya akan perkenalkan seorang dokter yang bernama Amir. Lalu istri Amir yang kental dengan agamanya bernama Ana. Dan anaknya yang bernama Sarah. Amir terlahir dari keluarga terhormat akan kekayaannya. Ayah Amir bernama Datuk Hapsam dan ibu tirinya bernama Datin Maria. Di sana Maria mencoba membujuk Amir dengan cara menawarkan kue supaya Maria bisa diterima di keluarganya. Tetapi saat itu Amir menolak tawaran tersebut. Lalu saat malam hari Sarah bercerita kepada Amir bahwa di sekolahnya ada salah satu anak yang selalu menyebut ibunya adalah seorang dukun. Perihal gosip itu, Ana sangat marah sekali, tetapi Amir berhasil menenangkan istrinya sendiri. Di tengah tidur lelapnya Maria mendengar seorang yang mengetuk pintu kamarnya dengan keras. Lalu suara dengan nada halus yang memanggil namanya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba ya, seperti itu. Jeritan yang sangat keras membuat Amir bersama Ana datang ke arah Maria. Dan mulai dari sinilah iblis berhasil membuat fitnah antara kedua orang tua Amir dan Amir. Singkat cerita, pagi hari telah tiba. Hapsam bersama Maria bertemu rekan bisnisnya yang bernama Imron dan istrinya kita sebut saja namanya Siti. Imron mengetahui bahwa Maria telah diganggu oleh iblis dan lalu Imron menyarankan Hapsam agar membawa Maria ke salah satu ustadz terkenal yakni Tok Haji. Hapsam adalah orang kaya terkenal di Cameron Highland, jadi akan banyak sekali di luar sana manusia dengki terhadap kekayaannya sendiri. Di sisi lain, Sarah sehabis pulang sekolah melihat Ana yang sedikit berbeda. Sarah terus mengikuti Ana masuk ke arah gudang kecil itu dan tak lama kemudian, tiba-tiba Ibu, tapi ibu kat sini. Ibu kat sini. lalu Amir yang sedang bekerja dihubungi oleh istrinya bahwa Sarah kali ini melihat sosok iblis di dalam gudang yang menyerupai ibunya sendiri. Perbincangan hal itu didengar oleh asisten Amir yang bernama Hafiz. Di tengah malam yang sunyi, Maria tidak bisa tidur dengan tenang karena merasakan kegelisahan yang begitu hebat. Lalu saat Maria akan mengkonsumsi obat tidurnya, tiba-tiba lalu setelah itu Amir dihubungi kembali oleh Ana untuk memberitahu bahwa Maria kali ini sudah kehilangan kesadarannya. Dan di sisi lain Hapsa menghubungi Tok Haji yang terkenal akan kesaktiannya untuk membantu Maria yang selalu diganggu oleh iblis. Pak Haji, Karena Ana terlahir dari keluarga yang kental dengan agamanya, saat mereka berdua melakukan ritual penyembuhan pun Ana bisa menilai bahwa ritual tersebut sangat berbeda dari agama Islam. Tak lama kemudian Amir datang ke sana, lalu Amir diberitahu oleh ayahnya bahwa mereka berdua adalah orang yang hebat, tetapi Amir tidak percaya akan hal itu. Banyakkan selawat ya, Datuk. Lepas solat, doa.
Terima kasih, Datuk. Setelah mereka berdua pergi dengan bayaran yang sangat mahal, Amir menyarankan ayahnya untuk membawa Maria ke ahli medis terlebih dahulu, tetapi Hapsam menolaknya. Setelah jam istirahat tiba, Amir bersama Hafiz melihat sebuah banner tentang keluarga Tok Haji. Lalu Amir memberitahu bahwa mereka berdua telah datang ke rumah untuk membantu menyembuhkan Maria. Mengubat mama aku. Mak tiri kau kena gangguan. Karena Amir sempat melihat pengobatan Tok Haji yang sangat aneh, jadi Amir berfirasat buruk bahwa Tok Haji adalah seorang penipu, yakni dukun yang berkedok menjadi ustadz. Amir bukan tidak percaya hal gaib itu ada, ya tentu percaya karena semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di zaman sekarang manusia sudah berbeda, banyak sekali orang penipu yang mengatasnamakan Islam untuk mengobati manusia. Sehabis pulang bekerja, Amir melihat Tok Haji yang sedang menaburkan air doa di depan pintu rumahnya. Di sana Ana bersama Amir pun sedikit mengejek tentang hal itu. Lalu Tok Haji memberikan sebotol air penawar untuk diminum setiap pagi oleh Maria. Pantangan yang tidak masuk akal, yakni Maria harus menyendiri di kamarnya selama 3 hari 3 malam. Akibat hal itu Amir membantahnya. Insya Allah, tak ada gangguan lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Ana menceritakan kepada Amir bahwa Tok Haji bukan praktisi rukyah Islam, melainkan Tok Haji adalah seorang dukun yang berkedok menjadi ustadz. Dukun di zaman dulu dan di zaman sekarang sudah sangat jauh berbeda, yakni dukun zaman sekarang sudah berpenampilan baik layaknya seorang ulama besar. Ketika waktu dulu ayah Ana adalah seorang ustadz yang selalu diganggu oleh dukun berkedok ulama, karena mereka tidak menyukai korbannya dirukyah olehnya. Lalu saat pagi hari, Hapsam datang ke rumah Tok Haji untuk menanyakan siapa yang mengirim santet tersebut. Tok Haji memanfaatkan kerenggangan antara Amir dan Maria, lalu berhasil menyebarkan fitnah bahwa santet yang selalu mengganggu Maria berasal dari Amir. Amir tu dia cuma dendam biasa je. Di sisi lain, Sarah melihat Maria yang sudah overdosis, entah apa penyebabnya. Akibat hal tersebut, Ana langsung memberitahu Hapsam. Di sana Amir memberitahu Hapsam bahwa terjadinya overdosis itu disebabkan Maria telah meminum air yang sempat diberi oleh Tok Haji waktu itu. Tentu tidak percaya karena Hapsam telah dihasut oleh Tok Haji. Lalu setelah itu Hapsam sangat marah sekali kepada Amir dan bahkan mengungkit cerita lama, yakni ketika Hapsam menikah dengan Maria, Amir tidak datang ke acara pernikahannya. Dulu Amir sempat berbicara kepada Maria bahwa sebaik apapun wanita yang datang untuk ayahnya tetap saja tidak akan bisa menggantikan sosok ibu kandung aslinya. Tetapi lambat laun Amir kini mau menerima Maria sebagai ibunya sendiri. Tetapi di balik semua itu, Amir tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun kepada Maria. Singkat cerita, malam pun tiba. Sarah bercerita kepada ayahnya bahwa Ana telah memasukkan sesuatu ke dalam air itu yang membuat Maria jatuh sakit. Akibat mendengar hal itu, Amir sangat marah sekali kepada istrinya sendiri. Di sisi lain, Hapsam datang kembali ke rumah Tok Haji untuk meminta maaf soal kejadian waktu itu. Dan lalu Tok Haji memberikan sebuah peti entah apa isinya. Yang pasti, Hapsam harus menjaganya dengan baik. Kini amarah Amir pun tak terkendali lagi, yang membuat Ana menangis karena sakit hati atas tuduhan itu. Bahkan Ana sendiri pun berani bersumpah. Tetap saja Amir tidak percaya dengan istrinya sendiri. Anak kita nampak apa yang ibu dia sendiri dah buat. Dia nak menipu sebab. Dan mulai dari sinilah kita akan diperlihatkan sosok Tok Haji yang sebenarnya, yakni Tok Haji memuja iblis untuk menyebar kebohongan dan fitnah kepada keluarga Hapsam. Sedikit demi sedikit Tok Haji akan menguras hartanya sampai habis. Berilah aku kuasa ke atas mereka agar aku dapat. Setelah selesai perdebatan antara mereka berdua, kini Amir melihat Maria yang sudah dirasuki oleh iblis. Lalu Amir menanyakan, siapa yang mengirimmu? Lalu iblis pun menjawab, aku dikirim oleh istrimu. Amir! Apa yang kau buat ni?
Perkelahian itu yang membuat Hapsam sangat marah sekali kepada Amir, hingga Amir bersama keluarganya pun harus diusir dari rumahnya. Di sisi lain, Huda diberi hidayah lewat mimpinya bahwa Huda sedang berada di neraka dan bahkan merasakan langsung panasnya api neraka tersebut. Kenapa ni? Untuk sementara waktu, Amir membawa keluarganya ke rumah Hafiz, dan alhamdulillahnya Hafiz mau menerima mereka dengan sangat baik. Sarah mulai membongkar bahwa tuduhan atas ibunya sendiri itu berasal dari iblis yang mengancam Sarah. Jika tidak menuruti perintahnya, nyawa ayahnya sendiri akan melayang. Lalu di sana Amir memberikan pesan penting kepada Sarah, janganlah takut kepada makhluk Allah, kamu harus takutlah kepada Sang Penciptanya. Ternyata Imron bersama Tok Haji sudah sejak dulu bersekongkol untuk menguras harta Hapsam. Lalu kali ini mereka melakukan cara yang terbaik bagi mereka sendiri, yakni Imron akan menyewa beberapa orang untuk menjadi saksi agar Hapsam mau mewakafkan tanahnya sebanyak 10 hektar kepada Tok Haji. Setelah selesai pengajian, Hafiz menyarankan Amir untuk pulang ke rumahnya agar meminta maaf kepada ayahnya. Karena seburuk apapun ayahmu, tetap saja itu adalah ayahmu, bukan orang lain. Apa yang terjadi sekalipun, dia tetap ayah kau. Di sisi lain, orang suruhan Imron sudah berkumpul untuk menjadi saksi. Saat Hapsam akan menyetujui hal itu, untungnya Amir sempat datang ke sana hingga perdebatan pun terjadi. Saat Amir membacakan ayat kursi dengan keras, tiba-tiba nasib baik Tok Haji ada. Lalu setelah itu Hapsam berubah pikiran hingga menyuruh mereka semua untuk pergi dari rumahnya. Setelah mereka semua pergi, kini yang tersisa hanya keluarga Tok Haji. Lalu Tok Haji meminta izin kepada Hapsam untuk merawat Maria di rumahnya. Di tengah perjalanan mereka mendapatkan pesan dari Huda lewat HP milik Maria untuk segera datang ke rumah Tok Haji. Sesampai di sana, Huda langsung menghubungi mereka lalu meminta tolong kepada Amir bahwa Tok Haji akan memperkosa Maria untuk memperkuat santet yang dikirim kepada Hapsam. Dengan ayah awak jadi gila. Amir bersama anak akan masuk ke rumah Tok Haji, sementara Hafiz menghubungi kepolisian sekaligus menjaga Sarah di luar. Lalu di sana Huda memohon kepada mereka untuk berjanji agar membantu membebaskan dari ikatan iblis itu. Kami janji. Subhanallah, subhanallah, Mama. I'm sorry. Kini mereka telah bebas dari kemusyrikan yang dibuat oleh Tok Haji. Di sana Hapsam benar-benar meminta maaf kepada Amir dan lalu menyuruh Amir untuk pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Kini keluarga Tok Haji balik lagi ke rumah yang dulu. Di sana Imron memberitahu Tok Haji bahwa seluruh kota Cameron Highland sudah mengetahui bahwa keluarga Tok Haji dan Imron adalah seorang penipu. Lalu di sisi lain, Ana sangat merasa kasihan sekali terhadap Huda. Mereka sudah berjanji akan membebaskan keluarga Tok Haji dari ikatan iblis itu, tetapi Amir bingung harus mencari mereka kemana. Lalu di sana Imron tidak mengetahui bahwa kali ini Tok Haji akan menumbalkan dirinya untuk memperkuat balas dendam atas keluarganya Amir. Aku korbankan seseorang yang mati dalam kekufuran. Lalu setelah itu Tok Haji memanggil iblis untuk membantu balas dendam atas kehancuran bisnisnya. Dan di sisi lain saat Amir akan ajan untuk menetralkan rumah ayahnya, tiba-tiba Allahu Akbar, Allah. ya seperti itu. Kini Sarah dirasuki oleh iblis tersebut. Lalu di sana sang iblis memberitahu mereka bahwa penyebab kematian ayah Ana yakni karena ulahnya iblis. Tetapi Ana sangat bangga sekali karena ayahnya rela mati demi melawan kemusyrikan. Dan lalu saat Amir akan membacakan ayat kursi, tiba-tiba
Entah apa yang terjadi saat itu, akidah Amir benar-benar melemah hingga iblis itu pun berhasil merasuki tubuhnya dan hampir membunuh Ana. Di sisi lain, Tok Haji menaburkan darah Imron ke seluruh tubuhnya untuk memperkuat balas dendam itu. Lalu iblis itu pun berkata, "Korbankan dirimu, akan kuhancurkan keluarga mereka. Setelah itu, aku akan meniupkan kembali roh ke dalam tubuhmu dan kamu akan hidup kembali." Kini Raja Iblis bersama pengikutnya menampakkan diri di hadapan keluarga Amir, dan untungnya akidah Amir kembali kuat dan berhasil mengusirnya. Lalu iblis itu pun memberitahu Tok Haji bahwa iblis tidak akan bisa menghancurkan manusia yang kuat dengan akidahnya, tetapi iblis berhasil menipu Tok Haji untuk mengorbankan dirinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian keluarga Hapsam kembali normal. Tak lama kemudian ada salah satu warga yang datang untuk meminta tolong bahwa ibunya dirasuki setan. Kini Huda menyimpan dendam kepada keluarga Amir karena Amir sudah mengingkari janjinya dan film pun tamat. Pesan penting untuk kita semua, jangan mau tergoda oleh penampilannya, dan musuh yang nyata bagi manusia adalah iblis laknatullah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya Malpa mewakili kaum pengangguran izin pamit undur diri. See you next video. Bye bye.